Kontak yang dilakukan manajemen Milan dengan beberapa agen terus dilakukan untuk menjajaki peluang pasar di bursa transfer musim panas ini, baik dari sisi perekrutan maupun dari sisi penjualan. Sempre Milan melaporkan bahwa Paolo Maldini dan Ricky Massara akan kembali mengadakan pertemuan dengan Jorge Mendes hari Sabtu 10 Juli 2021 waktu setempat untuk mendiskusikan beberapa kesepakatan yang mungkin bisa tercapai di jendela transfer musim panas ini. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa pertemuan itu diyakini untuk membicarakan potensi penjualan Rafael Leao yang selama ini terus dikaitkan dengan beberapa klub seperti Marseille, Everton, Wolverhampton Wanderers, dan juga Borussia Dortmund. Selain itu, agen pemain asal Portugal tersebut diyakini juga akan menyinggung perihal kemungkinan perekrutan James Rodriguez yang berpotensi hengkang dari Everton musim panas ini setelah keluarnya Carlo Ancelotti dan disebut-sebut sebagai opsi potensial untuk menggantikan peran yang ditinggalkan Hakan Çalhanoğlu. Pergerakan Milan di bursa transfer terkait usaha mereka mendatangkan pemain bertipikal nomor 10 sedikit demi sedikit mulai menunjukkan titik terang. Setelah Milan mulai membuka pembicaraan dengan Real Madrid terkait kemungkinan memboyong Isco ke San Siro. Pemain berusia 29 tahun tersebut memang memiliki peluang yang cukup terbuka untuk meninggalkan Santiago Bernabeu musim panas ini. Dan Milan memandang Isco sebagai salah satu profil yang bisa memainkan peran nomor 10 dalam skema 4-2-3-1 yang selama ini menjadi andalan Stefano Pioli. Milan News dalam laporan terbarunya mengungkapkan bahwa usaha Rossoneri untuk merekrut Isco juga sudah memasuki tahap yang lebih serius, sebab manajemen Rossoneri terkonfirmasi telah melayangkan tawaran senilai 15 juta euro untuk membawa Isco ke Italia. Pihak Real Madrid saat ini disebut sedang mengevaluasi tawaran tersebut dan diharapkan bisa segera merespon tawaran itu dalam waktu dekat ini. AC Milan selalu mencari peluang pasar untuk mendatangkan talenta-talenta muda berdasarkan rekomendasi tim pencari bakat mereka yang dikepalai Geoffrey Moncada. Dan salah satu pemain yang kini dikaitkan dengan Milan adalah Warren Bondo. Pemain berusia 17 tahun tersebut bermain untuk AC Nancy yang berkompetisi di kasta kedua Liga Prancis. Sang pemain lebih banyak beroperasi sebagai gelandang kanan dan dalam formasi Milan ia diasumsikan bisa memainkan peran sebagai pemain sayap kanan, meskipun kemungkinan besar harus memulai kiprahnya dari tim Primavera. Menurut jurnalis Ekrem Konur, Rossoneri dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 2 juta euro untuk merekrut sang pemain. Media asal Italia Calciomercato turut memberitakan kabar tersebut, namun sumber itu menyebutkan bahwa rencana perekrutan Bondo diyakini bukan untuk penguatan skuad untuk tim utama Milan, melainkan untuk penguatan di sektor akademi, sebagai bagian dari investasi di masa depan. AC Milan memiliki rencana untuk mendatangkan seorang bek kiri baru di bursa transfer musim panas ini sebagai pelapis sekaligus pesaing bagi Theo Hernandez. Junior Firpo dari Barcelona sebelumnya sempat menjadi target utama Rossoneri, namun keputusan sang pemain yang lebih memilih untuk hengkang ke Leeds United membuat Milan harus mencari alternatif lain. Terkait dengan hal itu, jurnalis Nicolas Kira melaporkan bahwa Milan kini mendapatkan peluang untuk merekrut bek kiri timnas Makedonia Utara Egean Alioski. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa agen sang pemain telah menawarkan kliennya tersebut ke AC Milan dan juga AS Roma. Alioski memutuskan untuk meninggalkan Leeds United musim panas ini setelah kontraknya bersama klub asal Inggris itu berakhir, yang artinya sang pemain bisa didatangkan secara gratis. Alioski tampil membela Makedonia Utara di gelaran Euro 2021 ini dengan memainkan 3 pertandingan dan berhasil mencetak 1 gol. Bek sayap berusia 29 tahun itu memiliki karakter permainan yang mirip-mirip dengan Theo Hernandez, di mana keduanya memiliki kecenderungan untuk merangsek ke depan membantu penyerangan. Oleh karena itu, sang pemain dipandang sebagai alternatif yang cocok untuk Hernandez. Akan tetapi, sumber tersebut menambahkan bahwa sejauh ini manajemen Milan belum memberikan tanggapan terkait penawaran tersebut. Olivier Giroud sudah dikaitkan dengan Milan dalam beberapa bulan terakhir, dan kepindahan striker asal Prancis tersebut ke San Siro nampaknya akan segera menjadi kenyataan. Sejak awal Milan memiliki keinginan untuk memboyong Giroud secara gratis di bursa transfer musim panas ini. Namun situasinya seketika berubah tatkala Chelsea memperpanjang kontrak sang pemain. Akan tetapi kedua klub nampaknya sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan transfer tersebut. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Milan terus melakukan kontak dengan Chelsea dan agen Giroud demi mendapatkan kesepakatan.
Sementara itu, laporan dari Gianluca Di Marzio seperti dikutip dari Milan News mengungkapkan bahwa Giroud mungkin tidak akan tiba di San Siro secara gratis, sebab Milan bersedia membayar kompensasi berbiaya rendah kepada Chelsea demi mempercepat kepindahan mantan penyerang Arsenal tersebut. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Rossoneri akan membayar Chelsea senilai 1 juta euro plus bonus 1 juta euro untuk mendatangkan striker 34 tahun tersebut. Dan peluang Milan untuk segera mengunci kesepakatan juga semakin terbuka karena Giroud sebelumnya sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan Milan, yang telah menawarnya kontrak berdurasi 2 tahun hingga 2023 dengan gaji senilai 3,5 juta euro per musim. Milan News melaporkan bahwa Giroud direncanakan akan tiba di Italia hari Senin 12 Juli 2021 waktu setempat untuk menjalani tes medis dan kemudian menaikkan kontraknya di Milan. Kinerja manajemen Milan di jendela transfer musim panas ini sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. Mereka kembali mengunci 2 kesepakatan, yakni merekrut Sandro Tonali secara permanen dari Brescia dan memperpanjang kontrak Davide Calabria. Setelah 2 kesepakatan tersebut, Paolo Maldini dan Ricky Massara kini terus bekerja untuk mengunci kesepakatan selanjutnya, yakni terkait pembaharuan kontrak Frank Kessie. Kontrak pemain asal Pantai Gading itu akan berakhir 2022 mendatang, dan Milan berupaya untuk mempertahankan sang pemain. Negosiasi Milan dengan perwakilan Kessie sebenarnya sempat berjalan buntu karena adanya perbedaan nilai gaji yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Kini laporan terbaru yang dilansir dari La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa Milan kini telah memutuskan untuk menaikkan tawaran mereka. Sumber tersebut mengklaim bahwa Milan nampaknya bersedia memenuhi tuntutan Kessie yang meminta kenaikan gaji 6 juta euro per musim dalam kontrak barunya, agar sang pemain bertahan di San Siro. Kasus yang dialami Donnarumma dan Calhanoglu yang pergi secara gratis dari Milan nampaknya telah menjadi pelajaran berharga bagi manajemen klub, sehingga mereka bersedia memberikan pengecualian terhadap mantan pemain Atalanta tersebut. Manajemen Rossoneri berharap bisa segera menutup kesepakatan dengan Kessie dalam beberapa hari ke depan, karena mereka ingin mengarahkan fokus mereka untuk menyelesaikan kesepakatan dengan beberapa target yang mereka incar di bursa transfer musim panas ini. Salah satu rencana Milan di bursa transfer musim panas adalah dengan mendatangkan seorang bek kanan baru setelah Diego Dalot kembali ke Manchester United. Dengan Davide Calabria yang telah memperpanjang kontraknya, Milan kini perlu mendatangkan seorang pemain baru yang bisa menjadi pelapis untuknya. Milan sebenarnya memiliki keinginan untuk kembali merekrut Diego Dalot, akan tetapi pendekatan yang dilakukan Milan terus mendapatkan penolakan dari pihak Manchester United. Paolo Maldini dan Ricky Massara menginginkan formula peminjaman plus opsi pembelian sebagai skema untuk kembali merekrut Dalot. Namun pihak Setan Merah menginginkan formula peminjaman tersebut berubah menjadi kewajiban membeli. Dan terkait dengan situasi tersebut, Gianluca Di Marzio dalam laporannya seperti dikutip dari Milan News mengungkapkan bahwa peluang Alvaro Odriozola untuk bergabung dengan Milan kini semakin meningkat. Milan dikabarkan semakin intens melakukan kontak dengan Real Madrid. Berbeda dengan MU, pihak Los Blancos dikabarkan terbuka melepas Odriozola dengan status pinjaman tanpa adanya kewajiban membeli dalam klausul kesepakatan.